Kamu dari dulu selalu bilang kamu nggak mau jadi kayak papa kamu. Jangan pernah bilang aku sama persis kayak papa aku ya. I am not my father. Nah, kita sekarang ngomongin film biopik nih. Kalau kita nonton film biopik, berarti apa yang menjadi ekspektasi kita atau fokus kita dalam menonton sebuah film adalah kualitas acting, karena yang kita bahas adalah film biopik. Dan film biopik yang sedang kita bahas berjudul Glenn Fredly The Movie. Film ini disutradari oleh Lukman Sardi dan diperankan oleh Martino Leo sebagai Glenn Fredly sendiri. Film ini mengambil rentan waktu penceritaan itu dari masa di mana Glenn Fredly sudah mulai mengalami ketenaran atau karirnya sudah mulai sukses sejak dirilisnya lagu Januari. Jadi nggak dari masa dia kecil sih, hanya sebagian rentang waktu hidupnya yang dipakai dalam film ini. Film ini bercerita tentang Glenn Fredly yang sedang mengalami peningkatan karir atau karirnya sedang menanjak, dan di saat itu pula dia mulai sadar bahwa bakat yang dia miliki sebenarnya memiliki tujuan atau tanggung jawab untuk membawa atau membuat perubahan di sekitarnya, terutama di masa hidupnya itu pada saat konflik Ambon. Namun gak itu juga ternyata bahwa apa yang dia harus hadapi selama hidupnya gak cuma soal dirinya yang berusaha untuk menjadi bagian dalam perubahan atau pembawa kedamaian di Ambon, tapi juga terdapat konflik-konflik lainnya yang berhubungan dengan keluarga, pasangan, dan lain-lain sih. Dan secara garis besar cerita soal Glenn Fredly The Movie itu seperti itu. Kumpul sih semua. Masa cuma penyanyi? Saya nggak usah balak kepala. Menonton film ini seperti biasa, ketika gue tahu ada ini film tentang Glenn Fredly, yang mana ini adalah biopik soal Glenn Fredly, jadi yang kita tonton adalah seseorang yang akan memerankan seorang Glenn Fredly. Pastinya gue punya ekspektasi tertentu ya terhadap film ini ya. Dan pastinya yang gue fokus utamanya adalah kemampuan aktingnya. Apakah sang aktor berhasil menghidupkan peran Glenn Fredly ke dalam layar, atau dia hanya sekedar berakting menjadi seorang Glenn Fredly gitu. Dan bagi gue, akting Martino Leo sebagai Glenn Fredly ini tidak buruk, tapi tidak memukau. Mirip Glenn Fredly, iya atau enggak, gue bisa bilang iya, karena di beberapa adegan dia bisa terlihat seperti Glenn Fredly gitu. Dan ini juga dia bisa tampil lah seperti Glenn Fredly itu ya, nggak cuma emang dia berusaha untuk bertingkah laku seperti Glenn Fredly, mulai dari cara dia berbicara yang banyak menggunakan suara-suara falsetto bukan sih, dan dari wardrobe-nya, dari cara dia berpakaian dengan menggunakan topi dan style berpakaian mirip khas Glenn, itu membuat dia memang tampak seperti Glenn Fredly. Apalagi ketika dia menyanyi ya suaranya makin mirip lagi dengan Glenn Fredly, walaupun kayaknya dia suaranya itu bukan murni suaranya Martino Leo, dia pakai penyanyi lain. Jadi modelnya itu Martino Leo itu lip sync kali ya. Kemungkinan ya. Namun apa yang membuat gue merasa bahwa dia tidak bisa menjadi Glenn Fredly seutuhnya, karena ada satu kekurangan yang mungkin ya agak susah sih. Kalau gue bilang gini, misalkan gue berikan tanggung jawab ini kepada si Martino Leo, ya bagi gue ya itu di matanya sih gitu. Karena Glenn Fredly kan kalau dia berbicara atau dia bernyanyi itu matanya kelihatan banget gitu. Matanya kayak ada api di matanya. Ada matanya Glenn Fredly itu kayak ikut berbicara ketika dia tampil, entah dia dalam sesi interview atau nyanyi gitu. Gue nggak bisa menilai dia dalam kehidupan sehari-hari ya, karena gue nggak bareng Glenn Fredly ketika dia lagi ngapa-ngapain gitu selain nyanyi atau lagi tampil. Jadi patokan gue adalah ketika dia interview ataupun ketika dia lagi nyanyi gitu. Dan nah, gue bisa lihat bahwa ketika Glenn Fredly nyanyi ataupun dia sedang di interview, gue bisa melihat bahwa matanya itu hidup sekali gitu. Kayak ada semangat di matanya, ada api di matanya. Nah, sementara di Martino Leo ini itu dia matanya kayak agak menerawang gitu. Nah, itu yang gue bilang tadi bahwa emang agak susah ini kan ngomongin soal fisik gitu. Walaupun kalau emang benar-benar dilatih ya emang bisa sih untuk memberikan kesan bahwa matanya itu kayak memiliki semangat gitu. Nah, cuma yang gue lihat, sepenilaian gue itu sepanjang film itu ya Martino Leo itu gagal memberikan mata yang mirip dengan matanya Glenn Fredly gitu. Gue nggak ngomongin soal matanya, maksudnya cara dia melihat, cara dia memandang itu kayak beda gitu. Martino Leo itu kayak cara berpandang itu agak-agak menerawang gitu, bagi gue. Namun seperti yang gue bilang tadi, bukan berarti acting dia jelek. Gue bisa melihat bahwa Martino Leo ini berusaha keras sekali untuk bisa menghidupkan Glenn Fredly di layar gitu. Kelihatan dari cara dia berbicara, cara gestur tubuhnya gitu. Walaupun pas lagi sesi adegan mentas gitu, ketika dia lagi
tampil di panggung, di awal-awal film tuh dia agak-agak kesulitan sih, seolah-olah kayak bingung gue mau ngapain nih gitu ya. Gue kayak tiba-tiba gue sedang melihat Martino Leo berusaha untuk menjadi Glenn Fredly, bukan Martino Leo sedang menjadi Glenn Fredly gitu. Di awal-awal film ya, di beberapa adegan pas dia sedang pentas gitu. Karena gestur dia sedang menyanyi itu agak, dia kayak masih mencari-cari cara untuk bergaya seperti Glenn Fredly gitu. Namun ketika dia menuju ke akhir-akhir film, kan film ini tuh banyak banget adegan performance-nya, karena ini kan Glenn Fredly dan dia adalah seorang penyanyi gitu. That's why ya kita banyak film-film ini yang menampilkan lagu-lagu hitsnya Glenn Fredly, dan itu ditampilkan dalam bentuk live performance gitu, dalam bentuk manggung, bukan dalam bentuk video klip atau dalam bentuk rekaman studio gitu. Kebanyakan yang gue lihat di film ini ya penampilan Glenn Fredly dalam acara. Nah, menjelang akhir gue baru bisa melihat nih si Martino Leo ini benar-benar bisa menjadi Glenn Fredly, khususnya ketika dia sedang melakukan penampilan bernyanyi. Again, gue gak bilang dia penampilan dia jelek, tapi bagi ekspektasi gue, karakter Glenn Fredly-nya belum sepenuhnya hidup di dia. Untuk aktor-aktor lainnya gue suka sih. Gue suka apalagi ada Mbak Ruth Sahanaya, dan kalau gak salah dia sangat jarang sekali bermain film ya setahu gue. Apakah ini film pertamanya, gue agak-agak lupa sih. Tapi sepanjang beberapa tahun kebelakang gue hampir gak pernah lihat dia bermain film gitu. Karena emang Ruth Sahanaya kan adalah emang penyanyi ya, dan dia adalah salah satu diva keren Indonesia gitu. Dan ketika gue melihat acting dia di sini, ya gue ngerasa dia berakting effortless aja gitu, tanpa beban. Nggak ada sesuatu yang gue ngerasa nih orang sedang, gue lagi acting nih, nggak. Gue kayak ngeliat Ruth Sahanaya yang sedang menjadi seorang ibu gitu, dan gue nggak ngelihat Ruth Sahanayanya di situ gitu. Gue ngelihat orang lain, dan itu salah satu kelebihan dari seorang aktor. Dan kebetulan kayaknya Ruth Sahanaya belum bisa disebut sebagai seorang aktor, karena emang track record dia dalam dunia perfilman tuh nggak banyak. Cuma gue sangat memuji acting dia di sini karena begitu sangat alami gitu loh. Ya mungkin ya dia Ruth Sahanaya sendiri menjadi seorang ibu, jadi ya nggak terlalu berat-berat amat sih actingnya gitu. Sementara untuk aktor-aktor lainnya ya nggak ada yang jelek, actingnya bagus-bagus semua. Dan makanya gue bersyukur bahwa ini film yang kita tidak perlu pusing soal kemampuan acting para aktornya. Hanya saja ya aktor utamanya bagi gue itu belum bisa sepenuhnya terlihat seperti Glenn Fredly. Ibaratnya gini, kalau misalkan dalam persentase itu Martino Leo itu ada di 90%, nggak 100%, karena ya itu 10% itu ya karena gue ngerasa ya matanya Martino Leo itu tidak sehidup matanya Glenn Fredly. Gap punya bakat musik itu dari mana? Berkat papa kan? Untuk kalau penceritaan, sebenarnya gue kurang suka sebenarnya, karena di film ini kayak terlalu banyak yang ingin disampaikan, dan sehingga jadi terasa terburu-buru. Kalau nonton film lo akan paham bahwa sebenarnya yang banyak hal yang terjadi di sekitar hidupnya Glenn Fredly, dan itu juga yang ingin disampaikan ke penonton, ke kita sang saudara ingin menyampaikan bahwa apa yang dilalui Glenn Fredly itu banyak banget. Cuma karena terlalu banyaknya yang ingin disampaikan ke penonton, jadi part-partnya atau elemen-elemen cerita substansial yang ada di film ini jadi kurang terasa tereksekusi dengan maksimal. Seperti ya konflik dengan orang tuanya, misinya dan ambisinya untuk membawa perubahan di Ambon gitu, atau konflik Glenn dengan istrinya gitu, konflik Glenn dengan manajernya, itu membuat kita terasa terlalu banyak dijejeli dengan elemen-elemen ceritanya. Walaupun sebenarnya sih kalau gue bisa kasih saran, kayaknya sebenarnya fokus di misi Glenn sebagai aktivis dan konflik dia dengan bapaknya itu udah cukup sih. Maksudnya ya banyak konflik yang ditampilkan, tapi kayak yang menjadi konflik utamanya ya dua itu aja gitu, sehingga penonton bisa secara emosi itu terinvestasi pada dua hal tersebut. Cuma kan susah gitu. Ada juga kan Glenn dengan mantan istrinya gitu, yang juga seorang penyanyi terkenal. Jadi agak sulit kalau dibuang, nggak dibawa ke dalam cerita. Cuma ya balik lagi itu dia, karena terlalu banyak yang ingin disampaikan, jadi semuanya terasa terburu-buru gitu. Outputnya jadinya gimana gitu. Film ini durasinya cuma 109 menit, tapi entah kenapa gue ngerasa film itu lebih dari 2 jam. Gue merasanya gitu. Karena begitu banyak adegan, begitu banyak babak dalam kehidupan Glenn yang disampaikan di film ini, ya sehingga membuat kita penonton tuh kayak merasa bahwa kayak kita udah melalui film ini cukup lama ya gitu. Pas kita lihat jam, wah baru 1 jam nih ternyata. Itu sih yang gue rasakan ketika menonton film ini. Tapi apa gue bilang ceritanya buruk? Enggak.
ceritanya nggak jelek. Hanya saja kelemahan dari cerita ini adalah prioritas bagian hidup Glenn yang harusnya bisa dipilih dengan lebih baik sih. Karena dengan kita bisa membuat cerita dengan konflik yang bisa dieksekusi dengan matang, emosi kita sebagai penonton bisa terikat dengan baik terhadap film itu. Kita bisa merasa bahwa apa yang sedang dilalui Glenn itu benar-benar kita rasakan gitu loh. Sementara di film ini, ya gue tahu Glenn punya masalah dengan ini, punya masalah dengan ini, punya masalah dengan ini, tapi kita sebagai penonton nggak ikut merasakan hal tersebut karena setiap elemen cerita atau setiap substansi cerita di film ini tuh tidak dieksekusi dengan dalam. Itu sih penilaian gue ya. Gue nggak tahu kalau penilaian yang lain. Kalau dari segi teknis nggak ada problem gitu. Gue film ini dikerjakan dengan proporsional, dengan teknis yang baik tuh, mulai dari departemen visual, departemen audio tuh semuanya dikerjakan dengan baik. Apalagi departemen audio itu banyak adegan-adegan performance-nya Glenn itu yang ditampilkan dengan surround sound. Waktu kemarin gue nonton tuh cukup di belakang, sehingga ketika adegan-adegan Glenn nyanyi gue bisa merasakan bahwa speaker-speaker di belakang juga ikut memberikan suara-suara ambience. Walaupun ada satu adegan yang sebenarnya gue bisa merasa itu dia, ini balik lagi karena film ini terlalu banyak yang disampaikan, semua jadi terasa terburu-buru sehingga feel dari sebuah adegan itu nggak bisa kita rasakan. Adalah adegan ketika pertama kali Glenn nyanyi. Jadi ada adegan di mana Glenn itu kan lagi di gereja. Nah di gereja itu adalah pertama kali di film ini kita akan melihat Glenn nyanyi. Dan gue berharap ketika Glenn mulai nyanyi itu, gimana gue ngejelasinnya ya, anggap aja ini Glenn ya lagi nyanyi, dia duduk sambil main gitar. Itu ada adegan yang, ini kamera, anggap aja ini kamera, ada adegan yang tiba-tiba mengambil dari jauh mendekat ke Glenn, sehingga kepada penonton memberikan efek bahwa ini loh, nih gue kasih lo performance pertama Glenn di film ini gitu. Gue berikan feel ke lo melihat Glenn pertama kali nyanyi ketika lo menonton film ini. Sementara yang di film yang gue lihat tuh langsung adegan close up deh kalau nggak salah ya gitu, dan langsung close up, cut ketika dia nyanyi. Dan kalau nggak salah lagunya pun juga nggak lama gitu kan. Padahal bagi gue itu adalah salah satu adegan penting yang akan memberikan penonton untuk pertama kali bisa melihat Glenn, walaupun diperankan oleh Martin Leo, tampil menyanyi. Dan ketika gue menonton film itu, gue berharap ya itu bener-bener dieksekusi dengan maksimal demi memberikan emosi kepada penonton. Karena walaupun adegannya seperti itu, gue masih bisa merasakan merinding gitu. Walaupun sepanjang film banyak sih adegan-adegan bikin gue merinding, tapi kalau misalkan adegan tersebut dieksekusi dengan lebih baik gitu loh, itu akan kayak impactnya jauh lebih hebat ke penonton. Cuman sebatas ya lagunya agak panjangan, dan ketika Glenn pertama kali mulai bernyanyi, lu kameranya berlangsung dari jauh gitu loh, mendekat ke Glenn perlahan-lahan gitu kan. Dan kita penonton kayak wow, gila, ini pertama kali di film ini gue melihat Glenn nyanyi gitu, kayak wow. Dan itu dia, adegan itu tidak bisa tereksekusi karena again ada terlalu banyak hal yang disampaikan di film ini, dan sehingganya semuanya jadi terasa serba terburu-buru, sehingga feel dari sebuah adegan gak bisa kita rasakan dengan maksimal. Itu sih. Apalagi yang mau gue bahas ya dari film ini? Kayaknya udah nih. Itu semua. Segi teknis film ini gak ada masalah. Hanya problem utama dari film ini adalah penceritaannya yang bagi gue terasa agak terburu-buru. Apakah gue menyarankan kalian menonton film ini? Yes, kalian harus nonton film ini. Karena kita tahu Glenn adalah salah satu, bisa dibilang kayak identitas musik Indonesia ya, salah satunya Glenn Fredly gitu. Jadi apalagi buat lo penggemar lagu Glenn ya, ini adalah film yang mungkin dapat mengobati kerinduan kalian akan sosok idola kalian. Dan untuk film ini gue kasih skor berapa? Gue kasih skor 7/10. So buat kalian yang pengen nonton film ini, silahkan nonton di bioskop. Dan buat kalian yang udah nonton film ini ya, gue senang banget kok buat denger review kalian soal film ini di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa ada kayak enggak gitu bang, kayaknya gue ngerasanya nggak kayak gitu, ya bisa tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Dan menurut gue sampai di sini aja review gue soal film Glenn Fredly the Movie. Kalau kalian suka bisa klik like, kalau kalian gak suka bisa klik dislike, dan kalian bisa follow gue dengan pencet tombol subscribe. Dan kalau kalian juga suka sama review gue dan ingin memberikan rekomendasi review gue ke teman-teman, kalian bisa share. Dan sampai jumpa di review gue berikutnya. Dan again,
Ini film yang patut kalian tonton. Sampai jumpa di review gue selanjutnya. Dadah.